Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin roti kentang yang isinya itu pisang dan coklat. Ini bagian luarnya kelihatan shiny ya, padahal nggak saya oles dengan mentega atau margarin setelah matang loh. Terus kemudian ini rotinya itu lembut banget, memang kalau roti dengan komposisi kentang pasti lebih lembut. Lalu dalamnya ini pisang dan coklat yang tetap lumer. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yang belum subscribe boleh subscribe dulu. Yuk kita mulai bikin. Langsung aja langkah pertama kita mau haluskan dulu kentang yang sudah dikupas dan dikukus. Ini berat 100 gram adalah berat setelah dikukus. Kemudian setelah halus kita sisihkan dulu. Kita akan beralih mencampur dengan bahan-bahan lainnya. Nah kali ini saya mau mengulen dengan hand mixer aja menggunakan metode 15 menit. Nah pertama kita mau siapin dulu nih wadahnya. Kemudian kita campurin bahan-bahannya, ada tepung terigu protein tinggi misalnya Cakra, lalu kemudian saya tambahin juga tepung protein sedang, lalu tambahkan juga gula pasir, kemudian tambahkan juga 1 butir telur, lalu kita tambahkan juga ragi instan, banyaknya 1 sendok teh aja tapi saya nggak penuh. Kemudian tambahkan juga kentang kukus yang tadi udah kita haluskan dan udah adem. Lalu terakhir kita mau masukin susu cair yang dingin. Kemudian kita akan ulen menggunakan hand mixer, menggunakan sticknya yang spiral seperti ini. Kita akan hitungnya nanti setelah masuk menteganya ya. Jadi ini kita mau aduk sampai tercampur rata aja. Nah setelah tercampur rata seperti ini kita matiin dulu. Kita mau masukin butter, saya pakai butter atau mentega, kemudian tambahkan dengan juga garamnya 1/4 sendok teh aja cukup. Lalu kita akan hitung 5 menit dari sekarang menggunakan kecepatan paling rendah 5 menit aja. Dan ini dia hasilnya setelah 5 menit aja dia udah halus lumayan seperti ini. Kita akan lanjut 5 menit lagi menggunakan kecepatan sedang. Nah ini udah hampir total 10 menit ya, berarti kita bisa istirahatkan dulu mixernya kalau agak sedikit panas. Sekarang kita mau mix menggunakan kecepatan tinggi selama 5 menit. Ini biasanya setelah 15 menit ini udah cukup banget kalis elastis, karena tadi yang 10 menit aja dia udah kalis elastis juga sebenarnya. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita mau bulatkan adonannya, kemudian kita mau proofing. Nah, sebenarnya bukan proofing sih, sekedar mengistirahatkan adonan aja sekitar 15 menit aja. Ini sudah dibulatkan, taruh di wadah, ditutup menggunakan serbet, kita istirahatkan 15 menit. Kemudian kita keluarkan dan saya mau timbang per 50 gram. Bentuk dan besarnya sesuai selera aja, dan kali ini saya mau per 50 gram aja. Kemudian saya mau bentuk seperti ini.
Ini setelah ditimbang per 50 gram, kita bulatkan dulu, kemudian disusun sampai selesai semua. Kurang lebih mendapatkan sebanyak 10 sampai 12 buah roti. Kemudian kita akan mulai ngebentuk satu-satu. Jadi caranya begini, satu buah roti kita pipihkan, roll memanjang. Kemudian di sini kita akan isi menggunakan pisang. Pisangnya boleh dipanggang dulu menggunakan butter sedikit, atau kalau saya ini saya kukus. Kemudian ditambahkan juga selai coklat pakainya. Jadi kalau pakai selai coklat itu nanti walaupun dia udah adem dia nggak mengeras. Nah kemudian saya ini pakai selai coklat golden field, jadi lebih enak dan lebih melted. Lalu setelah diisi seperti ini, dikerat-kerat sedikit di bagian ujungnya biar nanti ngebentuk motif aja. Kurang lebih seperti ini, bisa diperhatikan aja step by stepnya, atau kalau mau ngebentuk dengan ide sendiri, bentukan sendiri, ya bebas aja. Dan setelah selesai semuanya dibentuk seperti ini, kita susun di loyang. Kemudian kita mau proofing selama 1 jam sampai dia mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup sorbet. Kemudian nanti setelah 1 jam, kira-kira besarnya sudah seperti ini, kita mau oles dulu menggunakan susu evaporasi. Nah ini nih yang bikin nanti hasilnya lebih shiny walaupun nggak kita oles dengan menggunakan mentega. Nah, kalau udah selesai semua, kita siap untuk panggang dalam oven yang sudah dipanaskan, suhunya 175 sampai 200 derajat, lamanya sekitar 25 menit sampai 30 menit aja. Saya cuman pakai api bawah, tapi di akhir saya nyalain api atas untuk efek kekuningan aja. Kemudian setelah matang, ini dia hasilnya. Ini rotinya jadi gembul-gembul gitu, enak banget deh, lembut, terus kemudian cocok banget isiannya. Dan ini lembut banget juga. Boleh yang punya ide variasi roti apalagi, tulis di kolom komentar, siapa tahu nanti next kita mau bikin. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini. Thank you for watching, see you next video, bye bye.